Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Okay, first let me introduce myself and my partner. I am Nurul Afifah and my partner Nabila Nugraha. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai membahas materinya bersama-sama sekarang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berserikat. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah gerak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pedoman bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Berikut adalah proses penyusunan dan penetapan dasar negara. Yang pertama, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, mempersiapkan undang-undang dasar yang berisi antara dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Yang kedua, penyusunan konsep rancangan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama. Pada sidang ini, Ketua BPUPKI yakni Dr. KRT Rajiman Wedioningrat menyatakan kepada peserta sidang mengenai dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka. Rumusan Dasar Negara menurut Jakarta Charter 22 Juni 1945. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan dan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian terdapat sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia kecil ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, bertugas merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi tujuan dan asas negara Indonesia merdeka. Panitia kecil ini yang dipimpin oleh Profesor Dr. Mr. R. Suepomo bertugas merumuskan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan rancangan naskah proklamasi. Pada hari kelima sidang ini, yakni pada tanggal 14 Juni 1945, telah diterima rancangan dasar negara sebagaimana tersebut dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam pembukaan dari rencana Undang-Undang Dasar yang sedang disiapkan. Kemudian ada penetapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, anggota PPKI bersidang dan menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan yang terakhir, untuk sementara waktu, pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut dengan BPKNIP. Keunggulan dan kekurangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, semua urusan dikendalikan pusat hingga terjadi perataan di berbagai wilayah Indonesia. Dan yang kedua, kualitas tokoh Indonesia lebih bermutu. Yang ketiga, biaya demokrasi lebih murah. Yang keempat, kepemimpinan pusat dan daerah dalam satu komando. Yang kelima, biaya kegiatan perekonomian lebih murah. Yang keenam, kesejahteraan rakyat diharapkan lebih merata. Yang ketujuh, korupsi lebih dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, kedelapan, konflik masyarakat karena pemilihan pejabat diminimalkan. Di samping keunggulan, terdapat kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, implementasi yang salah mengakibatkan pemerataan tidak terjadi dan kualitas pemimpin nasional buruk. Yang kedua, kewenangan daerah dibatasi kepentingan pusat. Dan yang ketiga, daerah kurang ditonjolkan karena yang diutamakan adalah kesatuan. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.